Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Saat senja, konvoi memasuki kota Kekaisaran Nanzhao. Ye Chen datang ke sini untuk kedua kalinya, tapi itu 3 tahun lalu. Ketika Liu Qingquan melihat Ye Chen, dia tiba-tiba ada di sana. Bahkan setelah 3 tahun berlalu, meskipun Ye Chen penuh dengan janggut, dia mengenalinya pada pandangan pertama. Itu adalah pemuda di depannya yang membuatnya menjadi raja negeri ini. Ibu, Ruo si lapar. Tiba-tiba Liu Qingquan dikejutkan dengan suara yang begitu lembut. Apa, Ibu? Liu Qingquan menatap gadis kecil itu dengan tatapan aneh. Setelah 3 atau 2 detik, dia menatap Liu Ruyan dengan luar biasa, dan ada 4 kata yang tertulis dengan jelas di matanya, ini bayimu. Iya, Liu Ruyan menjawab dengan santai, dan memasukkan sepotong makanan ringan ke piring batu giok kepada gadis kecil itu. Tidak, ini. Kapan ia lahir? Suamimu siapa? Tebak. Liu Ruyan mengangkat bahu, menarik Ye Chen dan Xiao Ruoxi keluar dari aula, meninggalkan Liu Qingquan dengan ekspresi muram. Yang mulia, tampaknya sang putri telah banyak berubah kali ini. Seorang penjaga terkekeh. Benarkah? Liu Qingquan mengangkat alis. Dulu acuh tak acuh, tapi sekarang jauh lebih hidup. Penjaga itu tersenyum lagi. Itu karena kultivator ini. Di Sekte Heng Yue, Puncak Giok. Di puncak gunung, Chu Xuan duduk di sana, memegang lututnya di kedua tangan, dan diam-diam menonton Sekte Heng Yue. Angin sepoi-sepoi bertiup dan menggerakkan rambutnya. Dia seperti peri, tak bernoda, duduk di puncak gunung. Itu adalah gambar yang indah, menyaksikan orang-orang melewati gunung untuk sementara waktu. Bahkan setelah kembali untuk waktu yang lama, dia masih memiliki perasaan seperti generasi lain. Puncak Giok tetaplah puncak Giok, hanya satu orang yang hilang yaitu Ye Chen. Kakak dan Chu Ling datang. Dia duduk di sampingnya dan berbisik, apa yang kakak pikirkan? Aku tidak memikirkan apapun. Chu Xuan menarik rambutnya ke belakang, senyum perubahan dalam senyumnya. Kakak memikirkan Ye Chen. Chu Ling memegang tangan gioknya, memeluk Chu Xuan. Chu Selatan sudah tenang, Ren Huang pergi ke Chu Utara sesegera mungkin, dan segera akan ada berita dari Ye Chen. Ini adalah taman yang penuh dengan bunga. Bahkan di musim dingin, masih ada burung dan bunga di sini, dan semuanya tumbuh subur. Di bunga-bunga yang berserakan, Ruo Si menginjak kakinya, mengejar kupu-kupu, seperti peri. Di loteng, di depan cermin perunggu, Ye Chen diam-diam duduk di sana, melihat dirinya di cermin. Di belakangnya, Liu Ruyan memegang sisir dan sedang menyisir rambut putihnya yang berantakan saat ini. Dia menyisirnya dengan sangat hati-hati, setiap helai sangat halus. Siapa aku? Kata Ye Chen, suaranya serak dan berubah-ubah. Kamu adalah Ye Chen, seorang kultivator dan penyelamat hidupku. Liu Ruyan membisikkan senyum. Namaku Ye Chen. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya bahkan lebih bingung, nama yang akrab dan asing, yang tidak dapat dia ingat, tetapi tidak bisa dilupakan. Gadis kecil, ayo, datanglah ke kakek. Di luar jendela, suara Liu Qingquan terdengar. Meskipun dia adalah raja suatu negara, pada saat ini tidak ada keagungan raja. Tiba-tiba, Ye Chen tertidur. Liu Ruyan melangkah keluar dari loteng dan memanggil pelayan di sebelahnya. Segera, suara merdu kecapi terdengar di taman, menyebabkan kupu-kupu menari dan burung-burung berhenti di pagar. Suara kecapi itu indah,
dan Xiao Ruoxi dan Liu Qingquan mau tidak mau berhenti bermain. Xiao Yue, aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mempelajari lagu ini. Liu Ruyan berkata sambil memetik senar, kamu harus melihat dengan cermat dan belajar dengan hatimu. Jangan malas. Saya mengerti, pelayan kecil bernama Xiao Yue tidak bisa berpaling. Setiap kali Liu Ruyan memetik senar, dia akan diam-diam diingat di dalam hatinya. Segera, suara kecapi menghilang, dan Liu Ruyan berdiri, dan Xiao Yue duduk. Suara kecapi terdengar lagi, meskipun dia ingat dengan jelas, tetapi Xiao Yue masih bingung. Dia memainkan musik kecapi dengan cara yang kacau, jauh dari Liu Ruyan. Santai saja, Liu Ruyan membisikkan senyum dan berjalan keluar dari gazebo. Di loteng, di tempat tidur besar yang nyaman, Ye Chen tidak tidur nyenyak, dan suara kecapi yang kacau masuk, membuatnya gelisah, alisnya mengerutkan kening, ekspresinya menyakitkan, dan keringat dingin dari dahi. Ye Chen, Liu Ruyan memanggil dengan lembut, menyeka keringat di dahinya dengan gulungan batu giok, melihat rasa sakitnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tangannya. Ye Chen tidur selama 3 hari. Pada malam hari pada hari keempat, dia tertidur, tiba-tiba duduk, terengah-engah, sakit dan bingung, mata penuh kegelapan, tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi, kekacauan ingatan, dia tidak bisa membantu tetapi memegang kepalanya. Cepat, mainkan lagu itu. Di satu sisi, Liu Ruyan buru-buru memerintahkan gadis Xiao Yue mengambil napas dalam-dalam, dan segera memetik senar. Kemudian, kecapi merdu terdengar, meskipun tidak seindah Liu Ruyan. Tentu saja, yang membuat Liu Ruyan cukup mengerutkan kening adalah Ye Chen, yang grogi, tidak berubah sedikit pun karena suara kecapi. Penampilannya masih kusam, ekspresinya masih menyakitkan, dan tidak ada perbedaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Ruyan bergumam, sedikit bingung. Biarkan aku melakukannya. Bagaimanapun, Liu Ruyan menarik napas dalam-dalam, dan tangan giok itu menjentikkan dan memetik senar halus. Kecapi terdengar lagi, merdu dan indah. Segera, Ye Chen, yang tampak tegas, gemetar, dan mata yang mengerikan, dengan suara kecapi, terus memulihkan kejernihan, dan ekspresi menyakitkan juga menjadi damai. Di satu sisi, Xiao Yue tiba-tiba tampak sedikit malu. Di sini, Liu Ruyan membeku lagi, menyaksikan Ye Chen berangsur-angsur pulih dengan jelas, bergumam pada dirinya sendiri terus-menerus, lagu yang sama, hanya bereaksi terhadap apa yang aku mainkan, bagaimana ini bisa terjadi? Sudah berapa lama aku tidur? Ye Chen menggosok matanya. Tidak banyak, 3 hari. Apa, 3 hari? Ye Chen terus menggosok kepalanya. Kamu tidak perlu memainkan kecapi 3 hari penuh, dan kamu tidak perlu terlalu lelah. Kurasa tidak begitu. Liu Ruyan tampak aneh. Apa maksudmu? Karena Tuan hanya menanggapi kecapi yang dimainkan oleh sang putri. Pelayan samping Xiao Yue berkata, saya pernah bermain kecapi yang sama sebelumnya, Tuan bahkan tidak bereaksi sama sekali. Apakah ini masih terjadi? Ye Chen membeku sejenak dan menatap Liu Ruyan. Ya, agak aneh. Tidak apa-apa, kamu tidak bisa selalu mainkan kecapi itu melelahkan. Ye Chen segera mengeluarkan batu giok bercahaya, tergantung di depan Liu Ruyan. Objek ini disebut kristal memori, yang dapat merekam suara kecapi Anda. Mengerti? Liu Ruyan sepertinya tahu niat Ye Chen, dan terus menggerakkan senar sehingga suara kecapi bisa terekam oleh kristal memori. Segera, Ye Chen menerima kristal memori dengan penunjuk di atasnya.
Kristal memori bergetar, kecapi terdengar menyeluruh, merdu dan indah, seperti yang dimainkan Liu Ruyan. Melihat ini, Liu Ruyan berhenti memetik senar. Namun, meskipun suara kecapi di kristal memori bergema, itu tidak dapat menghentikan kengerian konstan Ye Chen. Apakah ini tidak berhasil? Liu Ruyan mengerutkan kening, memetik senar lagi, dan menarik Ye Chen, yang belum sepenuhnya jatuh ke dalam keadaan keruh. Ye Chen, pertama-tama menggelengkan kepalanya kemudian menatap Liu Ruyan dengan canggung. Sepertinya aku hanya bisa membawamu dalam perjalanan bersamaku, dan aku akan mengirimu kembali setelah itu. Itu terlalu berisiko. Liu Ruyan berkata sambil memetik senar, meskipun aku belum pernah ke dunia kultivator, aku juga tahu bahaya di sana. Akan selalu ada saat ketika suara kecapi berhenti, Anda akan jatuh ke dalam keadaan aneh itu. Pada saat itu, kekuatanmu sangat terbatas. Jalan yang tidak diketahui ke depan sulit untuk menjamin bahwa musuh Anda tidak akan mengejar Anda. Mereka adalah kultivator. Semuanya kuat, manusia tidak ada bandingannya. Lupakan saja, jangan khawatir, tapi tidak apa-apa. Ye Chen tersenyum. Kami tidak mengambil risiko. Melewati alam fana, kita bisa mencapai tempatku juga, tapi itu akan memakan waktu lama. Karena tidak ada arai teleportasi yang tersedia. Apa itu arai teleportasi? Liu Ruyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini hal yang sangat menarik. Ye Chen telah datang satu langkah, dan darah emas di tubuhnya terbang keluar, mengembun menjadi awan, dan memegang Liu Ruyan di atasnya, di sampingku, jangan hentikan suara kecapi. Saya mengerti. Ayo pergi. Ye Chen tersenyum, tetapi merasa malu setelah melangkah keluar. Dia akan terbang ke langit, tetapi jatuh ke tanah, bahkan Liu Ruyan terlibat, dan hampir jatuh dari awan. Kamu tidak bisa terbang. Setelah awan stabil, Liu Ruyan menatap Ye Chen dengan tatapan aneh. Tidak mungkin. Ye Chen memanjat, terlihat sangat aneh. Sekarang Ye Chen dalam keadaan normal, tidak bisa terbang di udara, yang benar-benar di luar dugaannya. Kamu sepertinya tidak bisa terbang. Liu Ruyan berbicara, menatap Ye Chen dengan tatapan aneh. Ye Chen menyeka mimisan dari lubang hidungnya dan menarik napas dalam-dalam. Haha, dengan teriakan nyaring ini, Ye Chen tiba-tiba mengambil langkah besar lainnya. Di sini, tidak hanya Xiao Yue, tetapi bahkan Liu Ruyan tanpa sadar menutupi telinganya. Detik berikutnya, dia mendengar suara ledakan. Ye Chen menginjak udara dalam satu langkah, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan kepalanya langsung membentur tanah, mengenai lempengan batu biru dari lubang besar. Aku tidak percaya. Ye Chen terus mencoba terbang. Boom, boom, boom. Selanjutnya, suara seperti itu terus berdering di loteng. Ye Chen, yang tidak menyerah benar-benar menabrak tembok dan terjatuh. Bahkan tidak bisa terbang. Ye Chen menggosok kepalanya. Atau, kamu bisa istirahat dulu. Liu Ruyan, yang tidak tahan melihatnya, bertanya ragu-ragu. Tidak apa-apa, tidak sulit bagiku. Ye Chen menyeka mimisan lagi. Tidak, aku tidak bisa melakukannya, ayo kita lakukan. Kalau begitu coba dulu. Liu Ruyan dengan sadar turun dari awan. Mengingat foto-foto indah penanaman terus-menerus Ye Chen di tanah, dia merasa lebih aman untuk berdiri di tanah. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang roh, dan berdiri di atas kakinya. Sepertinya, tidak bisa terbang. Liu Ruyan dan Xiao Yue memandang Ye Chen satu demi satu. Hei, aku tidak percaya. Ye Chen menyingsingkan lengan bajunya dan mendengus lagi,
mendominasi, terbang ke langit. Tentu saja, pedang pun tidak terbang, Ye Chen masih berdiri di atas pedang terbang sepenuhnya. Terbanglah. Suaranya keras, lebih keras dari itu, dan penjaga di luar loteng sedikit agresif. Mendengar teriakan Ye Chen, bahkan Liu Ruyan dan Xiao Yue sedikit malu. Melihatnya seolah-olah bodoh. Atau, apakah kamu istirahat dulu? Bagaimanapun, Liu Ruyan berbicara, menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa. Ye Chen terbatuk, dan segera menjadi avatar klon, dan tiba-tiba tubuh lain muncul, membuat Liu Ruyan tertegun, dan Xiao Yue hampir menangis. Lihat, ini klonnya, aku. Ye Chen berhenti sebelum dia selesai berbicara, karena klon yang baru saja dikeluarkan setelah 3 detik menjadi hancur. Hei! Ye Chen berhenti, dan berubah menjadi avatar lagi, tapi kali ini avatar itu bertahan kurang dari 2 detik dan kemudian menghilang. Maukah Tuan minum air dulu? Kali ini, bukan Liu Ruyan yang berbicara, tetapi Xiao Yue. Tidak apa-apa, ini tidak bisa membantunya. Liu Ruyan bermain kecapi cemberut dan tersenyum. Ye Chen terbatuk dan mulai mengobrak-abrik tas penyimpanan, tetapi Ye Chen harus memanggil boneka Zixuan. Wow, begitu Zixuan muncul, Xiao Yue tercengang. Saya ingin tahu apakah dia terkejut melihat kecantikan Zixuan, atau karena Ye Chen tiba-tiba membentuk wanita cantik dan tidak bisa mempercayainya. Mengapa orang ini tidak bergerak? Liu Ruyan memandang Zixuan dengan rasa ingin tahu sambil bermain kecapi. Ye Chen berkata, ini boneka, dia tidak bisa bergerak kecuali aku yang memberi perintah. Ye Chen tersenyum. Dia bisa bertarung dengan banyak orang. Dia bisa melindungi kita dan membawa kita terbang. Apa, dia bisa terbang? Bukan hanya Xiao Yue, bahkan Liu Ruyan pun terkejut. Percayalah. Ye Chen batuk kecil dan langsung memerintahkan Zixuan. Ayo, terbang. Tiba-tiba, Zixuan bergerak, melangkah keluar, dan terbang keluar jendela. Seperti cahaya ilahi yang jatuh ke tengah malam, kecepatannya sangat cepat, dan menghilang dalam waktu singkat. Ini sangat cepat. Liu Ruyan dan Xiao Yue memandang kejutan tengah malam dengan terkejut. Itu tidak bagus. Zixuan, kembali. Namun, meskipun Ye Chen memerintahkan, tidak melihat Zixuan terbang kembali untuk waktu yang lama. Kali ini, Liu Ruyan dan Xiao Yue kembali menatap Ye Chen, dengan ekspresi aneh. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Ye Chen mengangkat wajahnya dan melihat keluar jendela dengan agresif, karena di detik terakhir, jejak jiwanya di tubuh Zixuan menghilang. Atau, ayo kita keluar dan mencarinya. Xiao Yue memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Ye Chen mengutuk diam-diam, tergantung pada kondisinya saat ini, terkadang sadar dan terkadang mengerikan, Ye Chen tidak bisa mencari Zixuan. Segera, Ye Chen duduk di tanah dengan lutut bersilang, pikirannya terkonsentrasi. Xing Chen cepat balas. Ye Chen terus memanggil Xing Chen satu-satunya tubuh Tao, yang merupakan satu-satunya harapannya. Tentu saja, Ye Chen menghubungi untuk waktu yang lama, dan tidak pernah mendengar jawaban. Tidak lama kemudian Ye Chen menemukan bahwa Xing Chen sedang tidur. Ye Chen gelisah, dan dia langsung memarahi, menakuti Liu Ruyan. Saat aku pulang, aku akan menendangmu. Selanjutnya, kediaman itu sangat sunyi. Yang bisa terdengar hanyalah omelan Ye Chen. Para penjaga di luar pintu telah menggaruk kepala mereka lebih dari sekali. Masing-masing dari mereka melihat melalui celah-celah di pintu dan berkata, apa yang ada di sana?
Menyaksikan Ye Chen berteriak pada teriakan itu sendirian, Liu Ruyan, Liu Qingquan, dan Xiao Yue saling melirik, dan dengan jelas menulis kata-kata, dia tidak sadarkan diri, dia benar-benar gila. Tiba-tiba teriakan Ye Chen berhenti. Melihat Ye Chen lagi, berjongkok di tanah dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan, seperti tahanan. Tidak bisa terbang, tidak bisa membuat klon, tidak bisa menghubungi tubuh Tao, Zixuan telah melarikan diri lagi. Tergantung pada kondisinya, bahkan jika suara kecapi Liu Ruyan tetap terjaga setiap saat, sulit untuk kembali ketika datang ke Chu Selatan. Kalau tidak, maukah kamu tinggal selama 2 hari lagi? Xiao Yue melangkah maju dan menepuk pundaknya dengan lembut. Kalau begitu aku akan tinggal beberapa hari lagi. Ye Chen terbatuk, aku penguasa pengadilan surgawi, hari ini benar-benar memalukan. Kamu seharusnya lelah, istirahatlah sebentar. Liu Ruyan mengucapkan sepatah kata. Ye Chen berkata, aku tidak lelah. Tapi aku lelah. Liu Ruyan terbatuk dengan canggung, aku ingin istirahat sebentar, tanganku sakit. Tidak apa-apa untuk sementara waktu, jangan selalu membodohiku ketika aku tidak sadarkan diri, dan mengapa kamu mengatakan aku adalah suamimu, dan memberiku seorang gadis kecil. Kamu semua mengingatnya, Liu Ruyan tampak malu. Aku tidak bodoh. Ye Chen sudah secara sadar naik ke tempat tidur. Aku tidak akan mengulanginya. Liu Ruyan sangat malu, dan segera berhenti memetik senar, dan suara kecapi menghilang. Saat suara kecapi menghilang, Ye Chen berangsur-angsur pulih dari keadaan keruh, dan langsung menjadi orang lain. Siapa aku? Di mana ini? Bagaimana aku di sini? Siapa kamu? Seperti sebelumnya, pertanyaan ini adalah beberapa pertanyaan asli, satu tanpa perubahan. Namamu Ye Chen, ini istana Nanzhao. Xiao Yue berbicara langsung. Kamu sakit dan dibawa oleh putri kami. Segera, Ye Chen tertidur. Kali ini, Ye Chen tidur untuk waktu yang lama, tidur selama 9 hari. Selama periode itu, ia mengalami lebih dari satu mimpi buruk, seperti Cusuan, Culing, ini adalah kata-kata yang tidak bisa dimengerti Liu Ruyan. Pada malam hari ke-10, Ye Chen bangun dan dibangunkan oleh suara kecapi Liu Ruyan. Ye Chen duduk di tempat tidur sebentar sebelum berbalik dan melompat dari tempat tidur, berbisik sambil menyentuh dagunya, mungkin, menemukan seseorang untuk mengirimiku surat seharusnya menjadi pilihan yang baik.